Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati dari akuntansi C, NIM 90412018. Di sini saya akan membuat MAYOP 2018 versi 18. Ini adalah tugas final. Langsung saja kita mulai. Pertama itu kita klik ini, created, kemudian pilih introduction, kemudian kita next, kemudian di sini enter your 12 digit MAYOP product special number. Di sini kita tidak di sini company name-nya itu X to A K101 Budi, PT Triana Puja Bakri atau kita singkat saja BKR. Kemudian ABN-nya itu kita tidak isi, alamatnya itu Jalan Raya Puputan nomor 67 DPS. Kemudian nomor teleponnya, phone number-nya itu di sini nol, kemudian kemudian kita ikuti yang di atas. Kemudian email PT Puja Bakri at gmail.com. Kemudian kita next-kan. Kemudian jadi selanjutnya itu di sini tell us about your accounting years. Jadi tahunnya itu di sini itu tahun 2020. Kemudian last month of financial years-nya itu di sini itu Desember. Kemudian completion months-nya itu sama Desember juga. Kemudian di sini number of accounting variance-nya itu turns, karena kita membuat jurnal penyesuaian. Kemudian kita next-kan saja. Di sini please compare your accounting information. Di sini kita bisa lihat tadi datanya. Kemudian kita next-kan saja. Kemudian di sini build your accounting links. Di sini kita pilih yang di tengah saja. I will you like to import links of accounting. Kita next-kan saja lagi. Di sini kita buat filenya, create your company file. Kita akan simpan di mana filenya. Kita klik saja ini. Kemudian kita pilih di sini folder Hera saja.
kita masukkan saja di sini new volume. Kemudian kita buat folder baru di sini, final mayop. Jadi selanjutnya itu di sini kita sudah buat file final mayop. Kita buka di sini langsung kita save. Jadi di sini kita simpan di final mayopnya. Kemudian kita nextkan saja. Datanya akan congratulations, thank you for. Jadi kita pilih saja yang ini, communication center. Kemudian kita perbesarkan. Di sini ada beberapa car filenya, ada accounting, banking, sales, time bill, billing, purchase, payroll. Pertama kita buka di sini accounting. Kita masuk saja di accounting. Kemudian accounting list akan muncul seperti ini. Di sini ada beberapa seperti aset, liability. Aset itu kepala 1 semua di sini. Kemudian liability kepala 2, equity, income, sales, expense, other income, semuanya itu ada di sini. Di sini sudah berada semua di sini. Kemudian kita masuk di sini aset. Di sini kita tidak merubah apa-apa, kita tidak menghapusnya juga, kita akan menambahkannya. Jadi di sini di sini ada new, kita klik saja new. Jadi selanjutnya itu di sini sudah ada profilnya. Di sini kita pilih header. Kemudian di sini ada accounting tipenya itu aset, kemudian nomornya itu 1000. Kemudian new accountingnya itu di sini kita ketik aset, kita pakai huruf besar, aset lancar. Kemudian kita okekan. Di sini akan ada aset lancar. Kemudian ini kita ubah. Kita klik tanda panahnya. Kemudian di sini kita ubah saja. Kita gunakan huruf besar aset. Oke. Kita yang di sini 1, di sini 2, di sini kita 3. Kita newskan saja. Kemudian header. Kemudian di sini masih aset. Kemudian nomornya itu 11000. Kemudian enter. Accounting name-nya itu kas dan setaranya. Kita huruf besarkan saja. Kas dan setaranya. Kemudian kita okekan. Kemudian kita lanjut ke new. Di sini detail accounting. Kemudian accounting tipenya itu kita pilih di sini bank. Kemudian accounting numbernya itu 1101. Kemudian enter. Di sini kas bank. Karena accounting tipenya itu bank, jadi di sini kita kas bank. Kemudian opening balance-nya itu kita masih kosong, kemudian kita okekan. Selanjutnya di sini kita new lagi. Kemudian
di sini detail accounting, accounting tipenya itu di sini masih bank. Kemudian di sini accounting numbernya itu 1102. Kemudian enter. Kita hapus accounting name-nya itu kas kecil. Kas kecil. Kemudian di sini opening balance-nya masih 0. Kita oke-kan. Kemudian kita new lagi. Di sini kita salah tadi. Kita ulang di sini header, kemudian 12.011. Kemudian di sini piutang. Piutang. Kemudian oke. Kemudian kita new-kan lagi. Di sini detail. Kemudian accounting yang ini. Kemudian accounting numbernya itu 1201. Enter. Kemudian accounting name-nya piutang dagang. Piutang dagang. Kemudian kita oke-kan. Kemudian kita new-kan lagi. Di sini detail. Kemudian sama yang tadi accounting. Kemudian accounting numbernya itu 1202. Kemudian enter. Namanya itu cadangan kerugian piutang. Cadangan kerugian piutang. Kemudian kita oke-kan. Kemudian kita new-kan lagi. Di sini header. Kemudian aset. Nomornya itu 11300. Kemudian enter. Accounting name-nya itu persediaan. Kemudian oke. Selanjutnya itu di sini kita new-kan lagi. Kemudian detail accounting. Kemudian di sini accounting tipenya itu other current asset. Kemudian accounting numbernya itu 1301. Kemudian enter. Di sini accounting name-nya itu persediaan bahan baku. Di sini persediaan bahan baku. Kemudian kita enter. Kita lanjut lagi. Di sini masih detail accounting. Kemudian accounting tipenya itu sama seperti tadi. Other current asset. Kemudian accounting numbernya itu 1302. Kemudian enter. Di sini persediaan bahan pembantu. Persediaan bahan pembantu. Kemudian kita oke-kan. Kita lanjut lagi. Di sini masih detail. Kemudian di sini accounting current asset. Nomornya itu 1303. Kemudian enter. Di sini persediaan barangnya kita singkat barang dalam proses. Kemudian kita oke-kan. Kemudian kita lanjut lagi, kita new detail.
Kemudian di sini order current asset masih itu saja kita gunakan. Accounting number-nya itu 1304. Kemudian enter. Di sini itu persediaan barang jadi. Jadi persediaan barangnya itu kita singkat, kemudian jadi. Jadi persediaan barang jadi. Kemudian kita okekan. Kemudian kita newkan lagi. Kita lanjut. Di sini header, kemudian aset, accounting number-nya itu 1400, kemudian enter. Kemudian accounting namanya itu aset lancar lainnya. Aset lancar lainnya. Kemudian kita okekan. Kemudian kita newkan lagi. Di sini detail. Kemudian order current asset. Kemudian accounting number-nya itu 1401. Kemudian enter. Namanya itu asuransi dibayar di muka. Asuransi bayarnya kita singkat di muka. Kemudian enter. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini masih detail. Kemudian di sini order current asset. Kemudian di sini accounting number-nya itu 1402. Enter. Kemudian kita accounting name-nya itu iklan dibayar di muka. Iklan dibayar di muka. Kemudian oke. Dan kita lanjut lagi. New. Kemudian detail. Kemudian di sini accounting yang ini. Kemudian accounting number-nya itu 1403. Kemudian enter. PPN masukkan. Di sini PPN masukkan. Kemudian oke. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini masih detail. Kemudian di sini order current asset. Kemudian 1404. Enter. Di sini itu perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor. Ya oke. Kemudian kita newkan lagi. Di sini header. Sini aset. Kemudian di sini 2000. Bentar. Kemudian accounting name-nya itu aset tidak lancar. Aset tidak lancar. Kemudian kita okekan. Di sini kita newkan lagi. Di sini kita header. Kemudian di sini masih aset. Ini 2100.
enter, peralatan pabrik net. Peralatan pabrik net. Kemudian sudah, kita newkan lagi. Di sini itu detail, kemudian fix yang ini kita basic asset, kemudian accounting number-nya itu 202101 enter, kemudian peralatan pabrik kita okekan. Kemudian kita newkan lagi, masih detail, kemudian di sini basic asset, accounting number-nya itu 2101 kemudian enter, kemudian namanya itu akumulasi penyusutan peralatan pabrik, akumulasi, kita singkat, kemudian peralatannya peralatan pabrik. Kemudian kita newkan lagi. Di sini ada header. Kemudian di sini itu aset. Di sini accounting number-nya itu 2200. Kemudian gedung pabrik. Di sini gedung pabrik, enter. Kita newkan lagi. Di sini detail, kemudian di sini itu basic asset, kemudian di sini itu accounting number-nya itu 2201 enter, kemudian gedung pabrik, kita okekan. Kita newkan lagi. Kemudian di sini basic asset, kemudian di sini itu 2202. Kemudian enter, di sini akumulasi penyusutan gedung pabrik. Kita tidak singkat saja, pabrik. Kemudian kita okekan. Di sini kita newkan lagi. Masih di header, kita pindah ke header. Kemudian accounting number-nya itu 2300. Kemudian enter. Di sini itu accounting name-nya mesin pabrik net. Mesin pabrik net. Kemudian kita okekan.
Di sini kita newkan lagi. Di sini Faiset aset, kemudian 2301, enter. Kemudian di sini mesin pabrik, kita oke kan. Kemudian kita newkan lagi, masih di detail. Di sini Faiset aset, kemudian accounting numbernya itu 2302, kita enter. Kemudian di sini akumulasi penyusutan mesin pabrik, akumulasi penyusutan mesin pabrik, kita oke kan. Jadi sudah selesai. Di sini kita buat asetnya, kemudian kita akan pindah ke liability. Di sini kita akan menambahkan akun-akunnya lagi. Jadi selanjutnya di sini kita tambahkan, di sini kita klik new, kemudian detail accounting, kemudian di sini itu accounting yang ini, accounting. Kemudian accounting numbernya itu 1100. Kemudian enter. Kemudian di sini utang dagang. Kita oke kan. Kemudian kita newkan lagi. Di sini kita pilih header. Kemudian di sini liability. Kemudian di sini 2100, enter. Kemudian utang jangka pendek. Utang jangka pendek. Kemudian kita oke kan. Kemudian kita newkan lagi. Di sini detail, kemudian order current liability. Kemudian di sini 2110, enter. Kemudian utang pajak penghasilan. Utang pajak penghasilan. Kemudian oke. Di sini kita akan pindah ke equity. Jadi sebelum kita pindah ke equity, di sini kita masih tambahkan. Kita ketik new, kemudian detail. Kemudian di sini itu di sini kita masih ada tambahkan. Di sini utang dagang. Kemudian kita newkan. Di sini detail. Kemudian di sini order current liability. Kemudian accounting numbernya itu utang PPH karyawan. Utang PPH karyawan.
accounting numbernya itu 1110. Utang PPh karyawan. Kemudian kita oke kan. Kemudian kita new-kan lagi. Kemudian di sini masih detail. Kemudian order current asset. Di sini itu 1120. Enter. Kemudian utang PPh badan. Utang PPh badan. Kemudian kita oke kan. Kita new-kan lagi. Di sini masih detail. Kemudian di sini order current asset, order current liability. Kemudian di sini 1130. Kemudian enter. Di sini PPN keluaran. PPN keluaran. Kemudian kita oke kan. Kemudian di sini masih kita tambahkan, kita klik tadi new, kemudian detail, kemudian di sini order current asset, counting numbernya itu 1200, enter, kemudian utang gaji dan upah. Utang gaji dan upah. Kemudian kita oke kan. Utang gaji dan upah. Kemudian di sini itu kita new-kan. Kemudian header. Di sini itu liability. Sudah cocok. Kemudian di sini 200. Kemudian kemudian kita new-kan. Kemudian di sini header. Di sini 2100. Kemudian enter. Di sini itu utang bank BCA. Utang bank BCA. Kita okekan. Kemudian di sini sudah selesai liability-nya. Kemudian kita lanjut ke equity. Di sini kita akan jadi pertama-tama itu di sini kita new, kemudian detail, di sini equity, kemudian di sini 1100, enter, kemudian equity saham. Kita okekan. Kemudian kita lanjut, kita ketik new equity, di sini 2000, enter, kemudian dividen, kemudian oke. Kita new lagi, di sini equity, kemudian 3000, kemudian enter.
Kemudian di sini laba ditahan. Laba ditahan. Kemudian kita okekan saja. Di sini kita klik new lagi. Detail accounting, kemudian equity. Accounting numbernya itu 4000. Kemudian enter. Kemudian di sini accounting namanya laba tahun berjalan. Laba tahun berjalan. Kemudian kita oke. Equity-nya sudah jadi, kita akan pindah ke income-nya. Kemudian kita pindah income. Di sini kita new. Kemudian detail accounting. Di sini tetap income. Kemudian di sini penjualan 1000. Accounting numbernya itu 1000. Kemudian enter. Kemudian penjualan barang jadi. Penjualan barang jadi. Kemudian kita oke. Di sini kita new lagi. Kemudian detail accounting, income, accounting numbernya itu 1200. Kemudian enter. Kemudian di sini accounting namanya itu retur penjualan. Retur penjualan. Kemudian kita oke. Kita lanjut lagi, kita klik new, detail accounting, income, kemudian di sini accounting numbernya itu 1300. Kemudian enter. Di sini itu namanya potongan penjualan. Potongan penjualan. Kemudian kita oke. Kemudian kita akan pindah di cost of sales. Kita lanjut di sini, kita klik new. Kemudian header cost of sales. Kemudian di sini itu 1101. Enter. Kemudian barang jadi awal. Barang jadi awal. Kemudian kita oke. Kemudian kita new lagi. Detail. Kemudian cost of sales. Kemudian di sini 1101. Di sini kita ubah dulu. Di sini itu 1000. Kemudian kita new. Di sini itu 1101. Enter. Kemudian di sini itu persediaan barang jadi awal. Persediaan barang jadi awal. Persediaan barang jadi awal. Kemudian kita oke. Kemudian kita new column lagi di header. Kemudian cost of sales. Kemudian di sini itu 2000. Enter. Kemudian harga pokok produksi. Harga pokok produksi. Kemudian kita new kan lagi. Cost of sales. Accounting numbernya itu 2100.
Kemudian di situ itu beban bahan baku. Beban bahan baku. Jadi selanjutnya itu kita new lagi detail cost of sales. Kemudian di sini 2101 di baru enter. Kemudian beban bahan baku. Beban bahan baku. Kemudian kita oke kan. Kita new lagi detail cost of sales 2102, kemudian enter. Beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita new lagi detail accounting cost of sales 2103, kemudian enter. Potongan penjualan. Potongan penjualan. Kemudian kita oke. Selanjutnya itu kita new lagi. Kemudian header. Di sini cost of sales, kemudian 2200. Kemudian enter. Beban tenaga kerja. Beban tenaga kerja. Kemudian oke. Kemudian kita new lagi. Di sini detail cost of sales, kemudian di sini 2201. Enter. Beban upah buruh pabrik. Beban upah buruh pabrik. Kemudian kita oke kan. Selanjutnya gitu, kita new lagi. Kita pilih header cost of sales, kemudian accounting number-nya itu 2300. Kemudian enter. Di sini beban bahan pembantu. Beban bahan pembantu. Kemudian oke. Kita new lagi detail cost of sales. Kemudian kita ulang. Di sini kita salah ketik. Di sini bukan beban overhead. Overhead pabrik. Oke. Kita new detail cost of sales. Di sini 2301. Kemudian enter. Beban bahan pembantu. Beban bahan pembantu. Kemudian oke. Kita new lagi. Di sini detail accounting cost of sales. Accounting number-nya itu 2302. Enter. Kemudian beban listrik pabrik. Beban listrik pabrik. Oke. Kita new lagi. Di sini accounting number-nya itu 2303. Enter. Beban penyusutan peralatan pabrik. Beban penyusutan peralatan pabrik. Oke. Kita new lagi.
Di sini 2304, enter. Beban penyusutan gedung pabrik. Beban penyusutan gedung pabrik. Kita new lagi. Di sini 2305, enter. 2305, beban penyusutan mesin pabrik. Beban penyusutan mesin pabrik. Kemudian kita oke. Kita new lagi. 2306, enter. Beban tenaga kerja tidak langsung. Beban tenaga kerja tidak langsung. Kemudian kita new, kemudian header. Di sini tetap cost of sales. Kemudian di sini itu 24.000, 24.000, enter. Beban dalam proses. Beban dalam proses. Kemudian kita okekan. Kita new. Kemudian detail cost of sales. Di sini itu 2401. Kemudian enter. Persediaan dalam proses awal. Persediaan dalam proses awal. Kita new lagi. Di sini 2402. Enter. Beban dalam proses akhir. Beban dalam proses akhir. Kemudian kita new kan lagi. Di sini kita pilih header. Di sini 3000. Kemudian enter. Kemudian di sini barang jadi. Kita okekan. Kemudian kita new kan. Di sini itu 3100. Kemudian kita enter. Di sini HP produksi barang jadi standar. Kemudian kita new kan lagi. Di sini 3200. Kemudian enter. HP penjualan barang jadi. Penjualan barang jadi. Kemudian di sini cost of sales-nya sudah jadi. Kemudian kita pindah ke jadi di sini itu kita new, kemudian detail, kemudian di sini expense, kemudian di sini 1100, kemudian enter. Di sini beban GJ KYW ADM per penjualan.
penjualan. Kemudian kita okekan. Kemudian kita newkan lagi. Di sini itu 11.10. Kemudian enter. Di sini beban kerugian piutang. Beban kerugian piutang. Kemudian kita oke. Kemudian kita klik lagi new. Di sini beban piutang 12.00, enter. Kemudian beban asuransi. Kemudian kita new lagi. Di sini itu 13.000, enter. Kemudian di sini itu beban perlengkapan. Kemudian kita newkan lagi. Di sini 14.000. Kemudian enter. Beban iklan. Oke. Kita newkan lagi. 15.000. Enter. Beban listrik dan telepon. Beban listrik dan telepon. Oke, kita newkan lagi. Di sini itu 16.000. Kita enter. Beban usaha lainnya. Beban usaha lainnya. Di sini expense-nya sudah jadi. Kemudian kita pindah ke other income. Jadi di sini itu kita new. Kita pindah ke header other income. Kemudian di sini itu 1.000. Enter. Pendapatan di luar usaha. Pendapatan di luar usaha. Kemudian kita okekan. Kemudian kita newkan lagi. Di sini itu 11.000. Enter. Kemudian pendapatan bunga. Pendapatan bunga. Oke. Kemudian kita newkan lagi. Di sini itu 12.000. Enter. Pungutan transport penjualan. Pungutan transport penjualan. Kita oke. Kita newkan lagi. Di sini itu 13.000. Enter. Pendapatan denda. Pendapatan denda. Kemudian kita okekan. Kita newkan lagi. Di sini itu 14.000. Enter. Selisih produk. Selisih HP produk STD aktual. Kita okekan. Kemudian di sini itu order income-nya sudah jadi. Kemudian kita pindah ke order expense-nya. Kita pindah ke order expense-nya. Di sini itu kita klik new, detail, kita pilih header. Di sini order expense, accounting number-nya itu 1.000.
enter, lalu pajak. Oke. Kita new lagi. Di sini detail accounting, other expense. Kemudian di sini 13.000, enter, beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan. Kita oke kan. Kemudian kita new kan lagi. Di sini itu header, di sini 2000. Beban lain-lain. Beban lainnya. Kemudian kita oke kan. Kemudian kita new kan lagi. Di sini detail accounting, other expense-nya 2100, enter, beban denda pembayaran. Beban denda pembayaran. Kita oke kan. Kemudian kita new kan lagi. Di sini itu 2200, beban bunga. Kemudian kita new kan lagi. 2300, enter, beban ADM bank. Beban ADM bank. Kita oke kan. Kemudian sudah jadi. Di sini kita close saja. Close saja. Kemudian itu kita di sini kita links. Kemudian task codes. Di sini GST. Kita klik. Kemudian kita ganti di sini menjadi PPN. Kemudian di sini itu kita ganti menjadi pajak pertambahan nilai. Kemudian di sini itu goods sudah benar, di sini rate-nya 10%. Kemudian di sini itu kita cari PPN keluaran. Di sini PPN keluaran, kemudian use accounting. Kemudian di sini PPN masuk. PPN masuk. Kemudian use accounting. Kemudian kita oke. Di sini sudah kita ubah PPGSD-nya menjadi. Kemudian kita close. Kemudian kita masuk ke stok. Kemudian accounting yang ini kita pilih. Kemudian di sini itu kita ganti, ininya sudah benar, ininya kita ganti menjadi kas kecil. Use accounting. Yes. Kemudian kita oke. Kita pilih lagi yang bagian keduanya, sales accounting-nya. Di sini kita ubah menjadi piutang dagang. Use accounting. Kemudian di sini itu kas bank. Use accounting.
Kemudian di sini itu kita checklist. Di sini kita cari itu pungutan di situ nomor 8 kita cari saja 8.12.00. Oke. Kemudian kita checklist yang bagian ketiga, kita cari lagi di sini potongan penjualan. Kita hapus 4. Potongan penjualan. Oke. Di sini yang terakhir itu kita checklist lagi. Di sini pendapatan denda. Pendapatan kita cari saja di sini ke 13.00 pendapatan denda. Oke. Kemudian kita okekan. Kita lanjut ke bagian ketiga. Di sini itu utang dagang, use accounting. Kemudian di sini itu kas bank, use accounting. Kemudian kita checklist yang bagian I pay freight. Kita cari di sini beban angkut pembelian. Kepala 5 2102. Beban angkut pembelian, use accounting. Kemudian kita checklist ke bagian keempat. Kita cari di sini potongan penjualan. Kepala 5 2103. Potongan pembelian. Kemudian kita checklist yang bagian terakhir. Itu di sini beban denda pembayaran. Kepala 9. Beban denda pembayaran. Kita okekan saja. Kemudian paling terakhir kita setup payroll accounting-nya itu. Kita juga bisa tidak isi, kita isi saja. Di sini itu utang. Di sini itu kas bank, kas kecil, kas ban. Kemudian di sini kas bank juga. Kemudian yang ketiga electric accounting sudah benar. Kemudian keempat beban G 6 11 use accounting. Kemudian di sini beban GJ penjualan sama yang tadi 6. Kemudian yang paling terakhir itu utang PPh badan. Ini kepala 2 1120. Kita okekan. Di sini sudah jadi. Selanjutnya itu kita akan memasukkan saldo-saldonya. Di sini kita pilih setup balance, kemudian accounting balance, kemudian akan muncul ini. Untuk mempersingkat waktu, jurnalnya itu akun-akunnya atau akunnya kita nggak usah hapus, kita langsung isi saja. Jadi di sini itu pertama di kas bank, di bagian aset di sini kas bank. Di sini kita
Kas banknya itu 49 juta 767.500 rupiah. 49. Di sini kas kecilnya itu 3 juta. Kemudian piutang dagangnya 47 juta. Kemudian cadangan kerugian piutangnya itu min 200.000. Kemudian persediaan bahan baku 16.650. Kemudian persediaan bahan pembantu 3.660. Kemudian persediaan barang dalam proses jumlahnya tidak ada. Di sini persediaan barang jadi itu 21.975. Kemudian asuransi dibayar di muka 3 juta. Kemudian PPN masukan 4 juta. Di sini 4 juta. Kemudian perlengkapan kantor di sini 1.225. Kemudian peralatan pabrik itu 33.600.000. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan pabrik min 16.450. Kemudian gedung pabrik itu 240 juta. Kemudian akumulasi penyusutan gedung pabrik itu minus 47 juta. Kemudian mesin pabrik itu 41.500.000. Kemudian akumulasi penyusutan mesin pabrik minus 19.505. Kemudian kita masuk ke liability. Kita masuk ke liability itu di sini jumlahnya utang dagang. Kita langsung masuk ke utang dagang 45 juta. Kemudian utang PPh karyawan 100 juta. Atau salah sih, bukan 100 juta, 100.000. Kemudian PPN keluaran 6.700.000.
PPN keluaran 6.700.000. Kemudian utang bank BCA 110 juta. Kemudian kita pindah ke equity. Di sini equity-nya kita langsung masuk ke equity saham. Di sini jumlahnya 120 juta. Kemudian dividennya itu minus 6.500.000. Kemudian laba ditahannya itu 28.930. Kita pindah ke income-nya. Di sini jumlahnya penjualan barang jadi 210 juta. 210. Di sini min 6.500. Kemudian 28 juta income-nya itu 210 juta. Di sini min 2.500.000. Kemudian di sini min 3 juta. Kemudian kita masuk ke cost of sales. Di sini persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi awal itu nilainya tidak ada. Terusnya di sini akunnya dihapus. Kemudian beban bahan baku itu 53.570. Kemudian beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian itu 6.750 juta. 6 juta. Kemudian potongan pembelian minus 8 juta 735. Kemudian beban upah buruh pabrik itu 19 juta 800. Kemudian di sini itu beban bahan pembantu 15 juta. Kemudian beban listrik pabrik itu 5 juta. Kemudian beban penyusutan peralatan pabrik 3.850. Kemudian beban penyusutan gedung pabrik 11 juta. Kemudian beban penyusutan mesin pabrik 4.565. Kemudian beban tenaga kerja tidak langsung 5.500. 5.500. Kemudian
HP produk barang jadi standar. Di sini minus 118.285 di sini kita hapus 100, kita tambahkan 0. Kita hapus, kita ulang minus 118.285. Kemudian HP penjualan barang jadi 300 juta rupiah. Kemudian kita pindah ke beban GJKYE ADM atau penjualan. Di sini itu 10 juta saldonya. Kemudian beban iklan itu 700.000. Kita. Kemudian di sini 5 juta. Kemudian 2 juta. Kemudian pendapatan bunga kita masuk ke order income. Pendapatan bunganya itu 5 juta. Kemudian pungutan transport penjualan itu 500.000. Kemudian pendapatan dendanya 3 juta. Kita masuk ke order expense-nya itu di sini beban pajak penghasilannya itu 892.500. 892.500. Kemudian beban denda pembayarannya itu 300.000. Kemudian di sini beban bunganya itu 1.400.000. Kemudian beban ADM banknya itu 400.000. Kemudian di sini sudah jadi. Di sini 0,00 artinya itu sudah seimbang. Kita okekan saja. Kemudian kita lihat di sini kita report index to report. Kemudian kita pilih balance sheet yang standar balance sheet. Kemudian kita klik 2 kali. Kemudian kita display. Di sini ada akan muncul balance sheet-nya as of Desember 2020. Di sini kita bisa lihat seimbang total aset dan net asset dan total equity 220.422.500 di sini.